Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Hari ini perkuliahannya secara virtual ya. Saya menjelaskan secara video kepada teman-teman untuk pengantar pendidikan. Mungkin kiranya saat ini atau mau mengganti beberapa pertemuan lain, saya akan mengirimkan beberapa satu video lagi atau dua video lagi untuk mengganti pertemuan perkuliahan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori pendidikan yang berkembang saat ini dan digunakan dalam pengantar atau pendidikan di halayak atau misalkan di pekerjaan teman-teman begitu. Ada beberapa teori yang relevan atau teori-teori yang digunakan untuk pelaksanaan perkembangan pendidikan saat ini. Ya, pendidikan merupakan suatu konsep yang kompleks melibatkan banyak teori perkembangan. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa teori yang penting atau yang sering banget digunakan dalam konteks pendidikan. Teori pendidikan adalah kerangka konsep yang digunakan untuk memahami proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini membantu guru dan pendidik untuk memahami bagaimana siswa belajar dan bertumbuh. Jadi dalam teori pendidikan ini, suatu konsep untuk bagaimana kita memahami proses pembelajaran ya. Jadi ada, kalau dikatakan itu ada tiga proses, ada eh, input, proses, dan output. Nah, teori pendidikan ini masuknya ke dalam proses. Jadi, bagaimana cara kita mem- menggunakan proses ini sebagai mana eh, teori ini digunakan gitu. Jadi, orientasinya itu konsep pendidikan adalah berorientasi kepada tujuan. Nah, tujuan dalam pendidikan adalah perubahan perilaku, perubahan pengetahuan, dan perubahan sikap begitu. Jadi dalam proses perkembangan teknologi ini, nah proses ini yang dibahas atau yang menjadi output dalam eh, perkembangan teknologi gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Eh, nah ini tadi ya, jadi untuk perkembangan teori pendidikan berproses kepada output atau berproses kepada tujuan. Tujuan itu ada di siswa. Siswanya ini ada tiga tahapan. Jadi harus ada perubahan perilaku, perubahan sikap, lalu perubahan pengetahuan. Nah, salah satu bentuk teori yang ada adalah teori konstruktivisme. Nah, jika teman-teman menggali di referensi-referensi yang lain, menganggap bahwa ketika secara aktif mengkonstruksi pengetahuan membuat makna berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, jadi kalau pengalaman pribadi ini lebih kepada praktikum atau praktikal. Nah, praktikal. Jadi ketika kita belajar, misalkan mengenal fenomena, mengenalkan eh, mengenalkan dalam bentuk praktikum ya, misalkan contoh teman-teman membuat suatu website, membuat suatu ini, nah itu pengalaman pribadi itu disebut kalau dalam teori masuknya konstruktivisme. Jadi pengalaman pribadi yang melakukan membuat sendiri bisa diadopsi atau di apa ditransformasikan dalam
pembelajaran kepada orang lain begitu. Jadi konstruktivisme ini merancang bagaimana individu tersebut supaya bisa untuk belajar secara praktikum sehingga pengalaman praktikumnya itu menjadi sebuah pengalaman belajar yang membekas dalam dirinya itu berbentuk pengalaman praktik. Nah, pengalaman praktik ini akan merubah siswa tersebut atau mahasiswa tersebut sehingga mempunyai pengalaman pribadi dan tidak akan terlupakan itu yang membekas dalam personality pribadi mereka. Nah, kebanyakan untuk konstruktivisme ini sekarang sudah apa ya? Sudah mulai diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, baik itu di sekolah menengah kejuruan, SMA, SMP, SD. Nah, pengalaman pribadi ini sehingga membuat mereka atau membuat teman-teman kita di dunia pendidikan gitu ada value atau nilai yang lebih begitu daripada diajarkan oleh gurunya sendiri begitu, sehingga banyak sekali model-model pembelajaran yang merancang bagaimana anak atau misalkan bagaimana peserta didik dapat merancang atau membuat suatu pengalaman yang melibatkan individu gitu, membekas dalam individu tersebut sehingga dapat novelty atau kebaruan yang tidak bisa terlupakan oleh orang tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ada humanisme adalah pendidikan berfokus pada pengembangan penuh potensi manusia, mendukung kemandirian, kreativitas, serta mengutamakan hubungan positif antara guru dan siswa. Jadi ini terbangun atau terjalin humanisme lah antara bekerja bekerja dalam tim gitu. Jadi misalkan guru dengan siswa fokus pengembangannya kepada potensi seseorang tersebut begitu bagaimana dia dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga apa yang ada dalam eh, potensi yang ada dalam dirinya itu dapat berkembang atau menunjukkan kreativitasnya yang lebih gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman silahkan bisa cari sendiri terkait teori-teori humanisme, konstruktivisme ya, ataupun ada behavioristik atau behaviorisme. Nah, menekankan pentingnya peran lingkungan dan stimulus eksternal dalam pembelajaran dipandang sebagai perubahan perilaku dapat diobservasi dan diukur. Nah, kalau dari peran lingkungan ini kan kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan teman-teman sudah bikin artikel juga terkait peran lingkungan ya. Nah, itu masuknya dalam teori behavioristik atau behaviorisme. Jadi berpengaruh sekali lingkungan terhadap hasil atau stimulus eksternal dalam pembelajaran. Jadi ada stimulus yang eksternal, ada yang internal. Jadi behavioristik ini lebih kepada yang eksternal gitu, atau menekankan pentingnya lingkungan atau stimulus dalam pembelajaran. Jadi teman-teman juga silahkan bisa apa mencari sendiri atau menggali apa itu behavioristik dan hubungannya apa yang bisa teman-teman cari dihubungkan dengan keseharian atau misalkan aktivitas teman-teman di sistem informasi begitu. Jadi eh, apa penggunaan teori behavioristik ini dalam posisi yang mana sih bisa digunakannya begitu. Lalu teori kognitif. Nah, teori kognitif ini melibatkan pemahaman bagaimana proses berpikir seperti memperhatikan, mengingat, memahami, memecahkan masalah, mempengaruhi pembelajaran, pemahaman siswa. Jadi, teori kognitif ini menekankan kepada pengetahuan. Gitu. Jadi, bagaimana caranya siswa agar mengerti, mengetahui, jadi tingkat pengetahuannya. Jadi, kalau misalkan di tingkatan taksonomi belum ada beberapa step, tahapan, misalkan satu tahapan memahami, terus eh, menjelaskan, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, membuat gitu dan lain sebagainya ya. Jadi dalam teori kognitif ini ditekankan siswa ini paham terhadap pembelajaran gitu atau
pemahaman siswa terhadap terhadap pembahasan-pembahasan gitu sampai ruang lingkup yang membuat gitu sampai ruang lingkup yang mencipta gitu. Nah, silahkan nanti diaplikasikan. Nah, teman-teman juga sama mungkin di sistem informasi bagaimana konsep dasar dituangkan dalam konsep dasar yang dipahami dalam pengetahuan dalam teori kognitif diaplikasikan dalam bentuk konstruktivisme. Nah, dibentuk misalkan dalam teori humanistik, misalkan hubungan antar teman, bagaimana menjelaskan suatu proyek begitu. Nah, dan ada faktor eksternal dari teori behavioristik yang mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan suatu proyek bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu ada teori sosial kultural. Ini menekankan peran sosial dan budaya dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan, oke, saya ulang ya, teori sosial kultural menekankan peran sosial dan budaya dalam pembelajaran, menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial mereka. Jadi, ketika melakukan kelompok kerja sosial kultural itu adalah teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal tersebut begitu. Jadi, kita tidak dapat dipisahkan dengan teori sosial kultural ya. Jadi kelompok, lingkungan gitu. Nah, itu yang berperan. Nah, jadi perkembangan pendidikan saat ini mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan sosial, perubahan kebutuhan siswa. Jadi pendidikan saat ini semakin melibatkan interaksi teknologi, inklusi, pendekatan yang berpusat kepada siswa. Jadi ketika teman-teman sudah ada di prodi yang menurut saya sudah sangat menunjang begitu ya. Perkembangan teknologi dibahas di sistem informasi, perkembangan sosial teman-teman dapatkan di lingkungan teman-teman, baik itu himpunan ataupun lingkungan-lingkungan sosial yang lain yang menunjang gitu. Nah, kita melihat perubahan kebutuhan siswa saat ini sudah bergeser dari yang biasa-biasa menjadi ke kebutuhan yang sifatnya informatif dan lain sebagainya. Nah, semakin melibatkan interaksi teknologi. Nah, ini kemampuan teman-teman dan bagaimana pendekatan-pendekatan pembelajaran ini selalu berpusat kepada siswa. Nah, mungkin itu sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan mengenai teori perkembangan pendidikan saat ini. Teman-teman bisa eksplor, bisa gali lebih jauh mengenai teori-teori perkembangan ini. Ya, saran dari atau tugas dari saya silahkan teman-teman di resume atau dideskripsikan secara individu terkait teori-teori perkembangan yang berkembang saat ini eh, me- apa dengan bahasa teman-teman bisa mencari referensi dari berbagai banyak hal. Nah, itu nanti saya masukkan dalam spot ya di pertemuan ke berapa ke 9 paling nanti atau misalkan atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Atau nanti saya ini japri kepada PJ-nya untuk pengumpulan tugas yang sekarang. Oke, itu saja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf belum bisa bertemu secara langsung. Mungkin minggu depan ataupun satu kali lagi saya bikin video untuk mengganti perkuliahan yang sebelumnya. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.